Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Ada satu hadis yang dikemukakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang berpuasa. Kata Nabi, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda al-iftar, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika iftar, menyambut berbuka puasa. Yang kedua, kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Ada hadis lain Rasulullah mengatakan, "Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nira." Siapa saja yang senang, bergembira datangnya, masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya berada di neraka, berada di atas api neraka. Rasulullah juga mengatakan, "Rabba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang berpuasa tetapi hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga, tidak dapat pahala apa-apa. Jadi begini, berapa banyak orang yang berpuasa, bahkan lebih banyak, sangat bergembira ketika datangnya waktu berbuka puasa. Karena apa? Seharian menahan dahaga, seharian menahan lapar. Tapi lapar dan dahaga yang dirasakan oleh kalian, oleh kita semuanya, jangan ditafsirkan itu sebagai siksaan hidup. Mengapa Allah siksa kami tidak makan, padahal kami biasanya makan? Mengapa Allah siksa kami tidak minum, padahal biasanya kami minum? Pagi es jeruk, siang es alpukat, sore es jengkol. Kok sekarang malah dilarang? Ini penyiksaan terhadap hambanya. Tidak. Saya dibiarkan lapar, padahal biasanya makan sekenyang-kenyangnya, makan enak, pagi
nasi goreng, siang nasi kabsah, sorenya nasi timbel. Sekarang tidak lagi ketemu yang namanya nasi-nasi itu. Wah, ini penyiksaan, ini puasa. Tidak. Tapi puasa ini adalah pembelajaran. Bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kelaparan, oleh mereka-mereka yang dahaga, orang-orang fakir miskin yang serba kekurangan. Pagi makan, siang tidak, sore tidak. Karena apa? Tidak ada yang bisa dimakan. Apakah kita bisa merasakan itu? Bisa, dengan kita diajarkan berpuasa. Itu adalah kaitannya dengan puasa sebatas menahan dahaga dan lapar. Tapi ada larangan-larangan yang lain, yang ini pun menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami istri dibolehkan ya melakukan hubungan suami istri di siang hari ke di malam hari. Tapi sekarang stop. Itu kaitannya dengan syahwat. Tapi malam hari boleh. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa, makan minum. Ya kan? Dan segala muftirat yang lainnya. Ya seperti tadi. Seorang suami istri berhubungan di siang hari bukan hanya membatalkan puasa, dia kena denda. Apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sehari saja nggak puasa, ulangi lagi puasanya. 2 bulan berturut-turut. Ustadz, 1 bulannya gempor saya. Boro-boro puasa 2 bulan. Makan. Tidak boleh melakukan pelanggaran dari apa yang sudah menjadi ketetapan hukum Allah. Ngomongin orang, bukan puasanya batal, pahalanya habis. Marah-marahin orang, bukan puasanya yang batal, tapi pahalanya yang habis. Habis. Padahal wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa itu padahal ketika bertemu dengan Allah itu merasa bangga, bahagia, senang. Ketika kita menghadap Allah nanti. Kenapa? Karena pahalanya dalam bulan puasa ini dilipat gandakan. 1 berbanding 10. Tuh. Bi'ashri amsalih. Kullu hasanah bi'ashri amsalih. Setiap satu kebaikan yang kita lakukan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Bagaimana tidak bangga shaim menghadap Allah. Bahkan spesial pintu hanya diberikan kepada orang yang berpuasa. Yang lain tidak dapat pintu tersebut. Disebut dengan pintu raya. Itu hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Tidak puasa tidak dapat ya masuk surga dari pintu itu. Betapa hebatnya, betapa kegembiraan seorang yang berpuasa itu dijamin. Oleh karena itu apa? Tidak bisa melakukan puasa. Tidak bisa puasa itu melahirkan 2 kebahagiaan itu. Andaikan melakukan puasanya dengan tidak berdasarkan takwa. Maka kata-kata kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Puasa itu bisa mendatangkan kebahagiaan
kepada dua arah tersebut kalau puasanya itu didasarkan atas takwa. Tapi kalau hanya sekedar menahan haus dan dahaga, sementara mata tidak dijaga, lidah tidak dijaga, pendengaran tidak dijaga, tangan tidak dijaga, kaki tidak dijaga, wong lagi puasa kok nonton bioskop. Wong lagi puasa kok ngomongin orang. Wong lagi puasa kok mata melihat segala maksiat. Mana ada shaim semacam begitu bahagia ketika bertemu dengan Allah. Wong gak ada apa-apanya. Mana pahalaku? Mana pahalaku? Gak ada. Lu kan saya puasa. Dulu kan waktu puasanya ngomongin orang dulu. Melihat yang haram-haram dulu. Kaki dibawa ke tempat maksiat. Tangan dibawa untuk menunjuk orang, curi barang orang. Lagi puasa kamu mah nyuri. Iftar temannya yang dibeli dari kafe, dari Jordan. Loh mana nih? Geprek saya. Tautonya apa? Diambil. Padahal puasa. Ketika mati menghadap Allah, ya Allah mana pahalaku? Emang kamu punya pahala gitu? Kan saya puasa, emang punya pahala? Iya, kan kamu nyolong, geprek teman kamu. Ya bisa tuh. Makanya Nabi memperingatkan, kamu akan dapat dua kebahagiaan, kegembiraan. Tapi ingat, dasar puasanya adalah la'allakum tattaqun. Harus dengan takwa. Takwa itu ikhlas, ikhlas. Orang tuh kalau nggak ikhlas, nggak disebut dengan takwa. Makanya kamu tahu sekarang hadisnya, kamu tahu sekarang takwanya, belum tentu kamu bisa melaksanakannya. Kenapa? Kata Nabi, manizdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya, ilmunya bertambah, tahu hukum, tahu larangan, tahu perintah, tahu pahala ini digandakan, tahu. Izdada ilman. Tapi hudannya, hidayahnya tidak ada pada dirinya. Tidak ada. Apa kata Nabi? Lam yazdad minallahi illa bu'da. Dan orang semacam begitu hanya akan semakin jauh saja dari Allah. Contoh gini. Orang itu kan alim. Kenapa? Kok judi? Nah, izdada ilman, tapi dia dapat hidayah. Maka belum tentu orang yang alim, faham akan agama, tahu akan hukum, mengerti akan hukum, bisa menjalankan hukum. Belum tentu. Kalau hidayahnya itu tidak turun pada dia. Maka kalian santri belum tentu. Santri puasanya itu takwa belum tentu. Kenapa? Kalau santrinya itu tidak mendapatkan hidayah. Ya Allah, betapa ruginya orang alim tapi hidayahnya tidak ada. Maka dia akan semakin jauh dari Allah. Nggak suka masjid, nggak suka Al-Quran, nggak suka sedekah, nggak suka zakat, nggak suka silaturahim, nggak suka mendoa, nggak suka berzikir. Tuh orang kalau belum mendapatkan hidayah. Ustaz, bisa nggak hidayat itu diberikan oleh orang tua kita? Enggak. Kakak kita? Enggak. Adik kita? Enggak. Ibu kita? Enggak. Hatta Nabi nggak bisa memberikan hidayah pada umatnya. Maka kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu itu nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, kamu senangi. Tapi hak hidayah itu adanya pada Allah. Walakin Allah yahdi man yasha. Kalau Allah menghendaki, maka turun hidayah itu kepada dia.
Maka kan ada orang yang tadinya rajin sholatnya, ibadahnya, ujung-ujungnya apa? Su'ul khatimah. Kenapa? Karena selama ini dia ibadahnya ngejar pahala, karena selama ini ibadahnya mengejar target. Saya riyadhah, zikir berapa? 6.660 kali. Apa yang baca? La ilaha illallah. Untuk apa? Supaya kebal. Pelor meleset. Golok nggak tedas. Pisau pegang tekuk. Bener. Wah, saya juga mau belajar dari sampean. Amalin aja. Salah niatnya untuk kejagoan, salah niat, maka tidak berpengaruh kepada apa? Kepada bentuk ibadah. Ada yang gitu. Nah, mahal berarti hidayah itu mahal. Siapapun tidak bisa, kecuali dirinya minta hidayah itu kepada Allah. Wa inna nas'alukal huda tuh, wat tuqa tuh, wal afaf tuh, wal ghina tuh. Minta. Ngapain diminta-minta? Ntar juga datang sendiri. Sombong sekali. Jadi, lalu yang betul-betul apa? Di antara hamba Allah yang disebut ulama itu yang bagaimana? Apa yang tadi alim dengan hukum-hukum Allah tapi nggak menjalankan itu disebut ulama? No. Dalam bahasa Al-Quran tidak. Karena Al-Quran mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama yang takut kepada Allah. Itu baru disebut benar-benar ulama. Maka jangan bangga kamu dengan ketinggian ilmumu, dengan kepintaranmu, tetapi tanpa hidayah. Maka banyak orang yang alim bihukmillah, bihududillah, tapi jadi apa? Jadi apa? Pendeta. Pendeta. Seorang aidit. Aidit itu kan dia itu pimpinan komunis dulu, PKI. Jangan kira itu nggak tahu agama. Orang pesantren. Orang pesantren. Jadi gembong, jadi pimpinan PKI. Ada nggak pesantren tapi jadi pendeta? Ada. Ada nggak anak pesantren masuk Kristen? Ada. Masuk agama lain? Ada. Na'udzubillah min. Itulah ilmuhu yazdad, tapi hidayahnya tidak ada. Lam yazdad hudan, tidak bertambah hidayah, maka dia akan semakin jauh. Maka gampang ngukur diri, gampang, ya kan? Saya puasa hari ini ikhlas apa enggak? Gampang. Kalau ikhlas berarti bisa menjaga puasanya itu dari batalnya puasa, dari yang menghilangkan pahala puasa, bisa dijaganya. Tuh, paham? Ikhlas. Paham? Jadi farhatun 'indal iftar itu berarti kamu menahan lapar dan dahaga, maka kamu mendapatkan kebahagiaan itu, ya kan? Ya kan? Mendapatkan kebahagiaan itu karena kamu bisa menahan diri dari makan dan minum. Tapi ada farhat, kebahagiaan kamu ketika menghadap Allah. Apa itu? Pahala ibadah puasa tersebut. Pahala ibadah selama bulan puasa tersebut. Sedekah dilipat gandakan, ya kan? Salat dilipat gandakan. Apapun baca Quran dilipat gandakan pahalanya. Nah inilah wa farhatun 'inda liqa'i rabbih.
Ustaz, apakah dua-duanya kita harus dapat? Harus. Harus. Makanya disebutkan indal iftar dulu. Dahaga, lapar, alhamdulillah kita bisa menjaganya. Kita bisa bahagia ketika kita iftar di waktu maghrib. Ketika kita mati, kita mendapatkan pahala selama bulan Ramadan. Ya kan? Maka kita farhatun inda liqa'i Rabbi. Paham? Itu penjelasan. Nah, dikuatkan oleh Nabi, wah orang puasa mah yang tadi itu yang mendapatkan farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i Rabbi, dijamin. Apa jaminannya ya Rasul? Haramallahu jasadahu 'alan nar, enggak bakalan bisa menyentuh api neraka jasadnya. Ya. Maka jangan kayak anak kecil menafsirkan apa? Man fariha bi Ramadan apa? Ya, gembira itu apa? Bakar petasan, bakar kembang api. Terawihnya enggak. Bakar petasan, bakar kembang api, bikin beledogan dari bambu beduk sampai malam, ya, sampai sahur, subuhnya ditinggalin, besoknya puasanya nyolong dalam kamar. Itu namanya kegembiraan anak kecil itu. Nah, ya, ini saja anak-anakku semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita sambung pada hari-hari berikutnya. Dan Allahu akbar ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.